Shalom, saudara terkasih. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih buat hari ini Bapa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang telah kau beri pada hari ini Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami pada hari ini Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar anugerah-Mu, biar Roh-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Lagu ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Roh Kudus, manis dan lawatanmu, Kaulah yang
yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, sekali lagi bekerjalah. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bersabarlah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi, kau yang ku perlu. Oh, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadiratmu pada hari ini Bapak. Kami sudah selesai Tuhan menyembah Tuhan. Menyembahmu Tuhan pada hari ini. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu. Sembunyikan dia di balik salib-Mu. Biar kemuliaan-Mu saja yang tampil. Dan juga Tuhan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biar benih-benih firman-Mu pada hari ini dapat tumbuh di tanah yang subur di hati mereka Bapa, dan berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Hamba serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk pengharapan, terima kasih untuk iman yang tetap kuat. Sekalipun masa-masa yang sukar Tuhan izinkan terjadi menerpa hidup kami, tapi kami tetap bisa bersyukur, kami tetap bisa bersuka cita. Kemenangan Anda bersama dengan kami, karena kami tinggal di dalam kebenaran. Terima kasih untuk pimpinanmu, untuk anugerahmu yang terus menopang hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami rindu lebih lagi menikmati perkenanan-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus, mari tuntun kami, agar kami tidak sekedar mendengar, tidak sekedar mengerti akan firman Tuhan, tetapi kami juga melakukan firman Tuhan. Karena orang-orang yang hidupnya tinggal di dalam firman, melakukan firman, mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, apapun masalahnya, apapun tantangannya, mereka lebih daripada orang-orang yang menang. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini saya berbicara tentang satu tema, reaction atau reaksi, respon. Bagaimana reaksi orang percaya, respon kita sebagai orang percaya ketika masalah itu datang, ketika Tuhan mengizinkan badai yang begitu besar menerpa kehidupanmu, menerpa pekerjaanmu, menerpa pelayananmu. Bagaimana reaksi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, paling tidak ada dua reaksi ketika badai itu menerpa. Reaksi yang pertama, ada orang-orang yang justru ketika badai menerpa, mereka menjadi lemah dan kemudian imannya semakin merosot ke bawah, turun ke bawah. Tapi reaksi yang kedua, ada orang-orang yang justru semakin naik ke atas, imannya semakin kuat, mereka terus terbang tinggi melintasi setiap badai persoalan. Bagian yang pertama, ada orang-orang yang imannya semakin turun ke bawah. Orang-orang seperti ini, mereka meresponi negatif ketika Tuhan mengizinkan masalah menerpa. Mereka menjadi tawar hati, menjadi kecewa. Mereka mengizinkan sakit hati menguasai kehidupannya, menjadi pahit hati. Bahkan ada orang-orang yang sampai meninggalkan Tuhan karena badai kehidupan yang begitu besar menerpa kehidupannya. Mereka meresponi secara negatif, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang-orang di sekelilingnya yang tidak peduli dengan mereka, yang tidak memperhatikan, tidak menolong mereka, sepertinya cuek dengan kondisi yang mereka hadapi. Bahkan tidak sedikit pula yang akhirnya karena kekecewaan, karena tawar hati, lalu perlahan tapi pasti meninggalkan imannya, bahkan meninggalkan Tuhan. Padahal kitab Amsal pasal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Luar biasa sekali firman Tuhan mengingatkan kita. Ketika engkau menjadi tawar hati, ketika masa kesesakan itu datang, tantangan itu diizinkan Tuhan nyata dalam hidupmu, badai itu menerpa. Ketika engkau tawar hati, maka firman Tuhan berkata, kecillah kekuatanmu. Artinya begini, ketika kita tetap membuka diri untuk intervensi Allah, tetap berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan ketika badai itu datang, maka kita semakin menjadi kuat. Nah, reaksi yang kedua, ketika badai itu menerpa, ada orang-orang percaya yang justru semakin naik. Semakin naik. Mereka terbang tinggi melintasi setiap badai, persoalan, pergumulan. Orang-orang seperti ini meresponi secara positif masalah, tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Bagi mereka, badai adalah kesempatan.
untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bagi mereka, semakin badai itu menerpa, maka ini menjadi kesempatan untuk mereka membuktikan kedewasaan iman mereka kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menang atas masalah, menang atas tantangan. Mereka tidak sekedar orang Kristen, tapi mereka diizinkan oleh Tuhan untuk membuktikan kedewasaan mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang iman. Iman itu artinya begini, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuhnya kepada Allah, sumber kehidupan kita. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat salib. Artinya begini, salib adalah tanda kasih Tuhan kepada kita. Tetapi iman adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau engkau mengaku mengasihi Tuhan, maka buktikan imanmu kepada Tuhan. Percaya bahwa semua harus terjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang aku kehendaki. Percaya bahwa semua harus terjadi seperti apa yang Bapa di sorga kehendaki. Sekalipun itu sakit, sekalipun air mata, begitu berat tantangan yang menerpa kehidupan kita, percayalah. Semua itu terjadi tidak secara kebetulan, tetapi izinkan rancangan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Nah, pertanyaannya begini, maukah engkau percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup? Tetap percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang terus dimurnikan imannya di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, imannya dewasa di dalam Tuhan, tidak akan bertanya lagi, mengapa badai ini menerpa hidupku? Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan kehendaki kepadaku melalui badai ini? Orang-orang yang dewasa imannya mampu mendengar suara Tuhan sekalipun di dalam badai. Badai membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Siapa saya tanpa Tuhan. Badai membuat kita memahami bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kadangkala badai membuat kita berbalik kepada Tuhan. Engkau yang dulunya mengandalkan kekuatanmu, bermegah di atas kekuatanmu, mengandalkan pengalamanmu, kehebatanmu, apa yang kau miliki. Ketika badai menerpa, tantangan hidup diizinkan oleh Tuhan menekan kehidupanmu, maka kadangkala Tuhan memakai badai untuk membuat engkau berbalik kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama hampirilah tahta kasih karunia Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya sekalipun tantangan itu begitu besar, kasih karunia Tuhan tetap menopang kehidupanmu. Ayat yang terakhir, sama-sama kita baca. Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, mendengarkan khotbah ini, sekalipun di tengah kesusahan, pergumulan, tantangan, air mata, ayo sama-sama dekatkan dirimu kepada tahta kasih karunia Tuhan. Rendahkan hatimu, mohon pertolongan Tuhan, maka Ia
akan menolong engkau. Tuhan akan menyatakan pertolongannya yang ajaib kepadamu. Saya berdoa semua kita terus naik, terus terbang tinggi. Kepakkan sayapmu, terbang tinggi melintasi setiap badai persoalan. Miliki respon, miliki reaksi yang benar terhadap masalah yang terjadi. Roh Kudus tolong kita, Tuhan tolong kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Bahkan firman Tuhan berkata, ia menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami. Beri kami kemampuan untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Apa yang terjadi hari-hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami kepada rencana-Mu yang ajaib, rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus, ini hidup kami. Ajar kami untuk memiliki reaksi yang benar terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mau belajar mempercayai bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kami. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau supaya dinyatakan dalam hidup kami melalui setiap badai yang menerpa, biarlah Tuhan nyatakan seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Dan hamba berdoa, kemenangan dinyatakan untuk umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Hari ini hari mujizat. Bersama dengan Tuhan ada mujizat, ada kemenangan. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami percaya hidupnya berkemenangan. Terima kasih, biarlah firman-Mu itu mengubahkan setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara diberkati hari Minggu ini, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih untuk Pastor Andrew yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan pastor, juga keluarga, semuanya diberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Pastor Andrew yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah untuk keluarga ini. Engkau mencukupi, Engkau melengkapi setiap apa yang dibutuhkan. Engkau yang mencukupi semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Real Love Ministry. Dimanapun mereka berada, diberkatilah mereka. Keluar masuknya diberkatinya, usaha juga diberkati, keluarga diberkati. Dan setiap orang yang beban berat, Engkau angkat beban itu Tuhan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami siap menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.